Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7. Hari ini kita akan belajar mengenai nilai dan norma. Pada pertemuan terdahulu kita sudah belajar mengenai sosialisasi, ya, atau proses manusia mengenal lingkungannya. Selanjutnya kita pelajari nilai dan norma yang ada di lingkungan kita, lingkungan tempat di mana kita tinggal. Pengertiannya, nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Jadi, kalau kita berbuat baik atau kita berbuat buruk, tentu akan dinilai oleh orang lain yang ada di lingkungan kita. Kemudian norma. Sedangkan norma adalah seperangkat atau aturan yang isinya berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama anggota masyarakat. Ada beberapa jenis norma, antara lain ada beberapa jenis nilai. Yang pertama adalah nilai material, yang kedua adalah nilai vital, dan yang ketiga adalah nilai kerohanian. Yang pertama adalah nilai material. Apa sih nilai material itu? Nilai material merupakan segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia, bagi tubuh kita. Contohnya kebutuhan pokok, misalkan makanan, ya, nasi. Kita makan nasi, kalau kita tidak makan nasi, maka tubuh kita akan terganggu kesehatannya. Kemudian pakaian. Nah, tentunya kita sangat membutuhkan pakaian selain untuk menutupi aurat kita, juga untuk melindungi tubuh kita dari panas dingin, kondisi udara, ya. Kemudian nilai yang memiliki nilai material yang lain adalah obat-obatan yang kita butuhkan pada saat kita sedang merasa sakit, ya, tubuh kita merasa sakit. Selanjutnya adalah nilai vital. Apa sih nilai vital itu? Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Misalkan untuk seorang pelajar, maka dia membutuhkan peralatan untuk belajar atau peralatan untuk tulis. Ya, di sini bisa kita lihat ada buku, ada pensil, ada ballpoint, ada penghapus, ada gunting, ada dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada juga perahu bagi seorang nelayan. Ya. Nah, ini dia perahu bagi seorang nelayan merupakan kebutuhan vital. Apabila seorang nelayan tidak memiliki perahu atau perahunya rusak, maka dia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Kemudian cangkul bagi Pak Petani, ya. Apabila Pak Petani tidak memiliki cangkul, maka dia tidak bisa melakukan aktivitasnya mencocok tanam. Kemudian selanjutnya adalah nilai kerohanian. Nilai kerohanian merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin atau jiwa atau rohani manusia. Nilai kerohanian ini ada beberapa jenis, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai religius. Nilai moral, nilai kebenaran misalkan adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam hukum atau undang-undang di suatu negara. Kemudian nilai keindahan adalah yang bersumber dari perasaan kita. Misalkan ketika kita melihat bunga yang indah atau melihat pemandangan yang indah, maka batin atau rohani kita merasa tenang. Kemudian nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berasal dari perilaku, ya. Misalkan terjadi tawuran, ini akan mengganggu kerohanian kita, mengganggu batin kita. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai religius, ya. Nilai religius ini adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam agama.
Nah, misalkan agar batin kita merasa tenang, maka kita bisa melaksanakan sholat sesuai dengan perintah agama. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis norma. Ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada norma hukum. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama ini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, tidak dibuat manusia atau kesepakatan yang ada di dalam masyarakat. Karena ini asalnya dari Tuhan, maka sifatnya adalah mutlak dan harus ditaati oleh setiap pemeluk agama. Ya, contohnya adalah melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, ini dia ya, sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah norma kesusilaan. Apa sih norma kesusilaan? Norma kesusilaan atau disebut juga norma moral bersumber dari dalam hati nurani manusia untuk menentukan perbuatan yang baik dan buruk. Norma ini akan membentuk akhlak atau budi pekerti seseorang. Contohnya adalah bersikap jujur, tidak suka mengambil barang orang lain, ya. Ya, itu adalah di antara contoh dari norma kesusilaan. Nah, berani jujur, hebat, ya. Yang selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan seorang di dalam masyarakat. Norma ini didasari pada kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat. Apakah yang kita lakukan ini sesuatu hal yang tidak melanggar norma, sudah menjadi kebiasaan, sudah pantas, ya. Nah, contohnya adalah sikap hormat kepada orang tua, sopan dan santun kepada semua orang, dan sebagainya. Nah, misalkan norma kesopanan juga diterapkan di dalam sekolah, ya. Misalkan kita bersalaman, menegur orang lain ketika kita bertemu. Selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum didasarkan pada undang-undang tertulis yang dibuat secara resmi oleh badan negara atau negara, ya, dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma hukum ini sifatnya memaksa, bertujuan untuk melindungi dan menjaga tata tertib masyarakat. Contohnya, tidak boleh melakukan tindakan kriminal. Kalau kita melakukan tindakan kriminal, misalkan mencuri atau berbuat jahat, membunuh, atau tindakan-tindakan lainnya yang dilarang oleh hukum, maka kita akan dikenai sanksi atau denda atau hukuman, ya. Tata tertib berlalu lintas ini juga termasuk ke dalam norma hukum, ya. Ada undang-undang yang mengatur tentang cara kita berlalu lintas. Apabila kita tidak mematuhinya, bisa saja kita kena tilang di jalan raya. Kemudian norma hukum yang lain, misalkan kewajiban membayar pajak. Setiap warga negara wajib membayar pajak. Ya, misalkan ada pajak kendaraan bermotor. Kalau kita tidak membayar pajak, maka kita juga akan dikenai denda. Oke. Selanjutnya adalah peran nilai dan norma. 1. Peran nilai dan norma ini fungsinya adalah mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk pola perilaku masyarakat yang tidak merugikan atau merusak tatanan yang ada di dalam masyarakat. Jadi yang harus kalian ketahui bahwa adanya nilai dan norma fungsinya adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar masyarakat itu tertib,
tidak saling merugikan dengan anggota masyarakat yang lain. Kemudian yang kedua adalah menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang merasakan ketidakadilan atas perilaku pihak lain, ya, yang benar ya harus dikatakan benar, yang salah yang harus dikatakan salah, ya. Kemudian menentukan apa yang menjadi hak, misalkan hak kita sebagai warga negara, misalkan mendapat perlindungan hukum. Tapi apa kewajiban kita kepada negara, misalkan adalah membayar pajak, ya. Kemudian yang ketiga, nilai fungsi sebagai alat motivasi dan kontrol sosial. Jadi nilai dan norma ini bisa menjadi motivasi kita untuk berbuat baik. Kemudian sebagai kontrol sosial, ya, untuk melihat mana tindakan yang tidak boleh dilaksanakan maupun mana orang yang sudah berbuat sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, norma merupakan pedoman bagi individu untuk berlaku di dalam masyarakat. Ya, berarti tindakan kita harus berpedoman pada norma yang ada di masyarakat. Norma juga berperan untuk mengatur, mengendalikan, memberi sanksi, serta memaksa anggota masyarakat tentunya bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita sebagai anggota masyarakat melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Itu saja penjelasan Pak Dadang mengenai nilai dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.